Shalom sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kita dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan yang melayani di Pos Pelkes Secanggang. Mengawali segala aktivitas kita di hari ini, mari kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan dari surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita mendengarkannya, mari berdoa. Tuhan yang mengasihi kehidupan kami bersyukur untuk kasih sayang yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau dengarkan sabda-Mu, tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti dan menghayati. Bahkan dengan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata bijak yang berbunyi, hidup hanya sekali, maka jalanilah dengan memberi arti. Kata bijak ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan supaya kita sebagai ciptaannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan melakukan tindakan yang baik dan juga tindakan yang bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga kehadiran kita ini mampu memberikan makna bagi orang-orang di sekitar kita. Senada dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian bacaan kita saat ini, memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka hidup. Mereka hidup sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima penebusan dan karya penyelamatan dari Allah. Dan mereka ini disebut sebagai anak-anak terang. Dalam ayatnya yang ke-15, nasihat Rasul Paulus berbunyi, perhatikanlah. Kata perhatikanlah ini bukan sekedar melihat, bukan sekedar mengamati, melainkan ada makna yang lebih dalam, yaitu bersikap hati-hati dan waspada sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, orang yang telah menerima penebusan dan penyelamatan dari Allah, maka mereka hidupnya jangan seperti orang bebal. Orang bebal ini adalah orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh, berulang kali melakukan pelanggaran, berulang kali melakukan kesalahan. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka hidup seperti orang arif. Orang arif ini, sahabat-sahabat GPIB, adalah orang yang berhikmat, adalah orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Rasul Paulus menekankan hidup mereka seperti orang arif, karena orang arif ini memperhatikan cara mereka hidup, yaitu dengan kebijaksanaan. Sehingga mereka tidak jatuh di dalam dosa yang sama seperti orang bebal. Orang arif atau orang yang berhikmat dan bijaksana ini dalam menjalani kehidupannya, mereka tunjukkan dengan mempergunakan kairos atau kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Orang arif itu mengerti. Orang arif itu tahu cara mempergunakan waktu. Karena hari-hari ini jahat, yang berarti bahwa dalam kehidupan ini ada godaan yang bisa saja membuat orang-orang percaya ini melanggar perintah Allah dengan melakukan kejahatan seperti orang bebal. Oleh karena itu, orang-orang arif ini
meminta hikmat kebijaksanaan dari Allah dalam menggunakan waktu dan kesempatan hidup ini. Mereka harus melakukan kebaikan, mereka harus melakukan hal yang benar bagi semua orang. Dengan kata lain, hidupnya ini harus berdampak yang baik dan dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Dari firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya yang telah menerima karya keselamatan dari Allah dan disebut sebagai anak-anak terang, bahwa kita menjalani kehidupan ini seperti orang arif, yaitu orang yang berhikmat dalam menggunakan kesempatan atau kairos yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak seperti orang bebal yang berulang kali melakukan pelanggaran, yang berulang kali melakukan dosa-dosa, dan tentunya ini melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, mari sahabat-sahabat GPIB, kita jalani kehidupan ini seperti orang arif, sehingga kehidupan kita ini mampu memberikan makna, memberikan arti, dan berdampak bagi banyak orang, baik dalam lingkungan kita sekitar maupun juga dalam lingkungan pekerjaan. Tuhan menolong kita dan membantu kita untuk menjadi orang arif dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan ini kami memerlukan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Sehingga ketika kami menapaki kehidupan ini dengan hikmat kebijaksanaan itu, kami terus mampu menyatakan kebaikan, kami terus mampu menyatakan kebenaran, dan kehidupan kami ini mampu memberikan makna dan arti bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Tuntun kami dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga kehadiran kami ini benar-benar bermakna dan kami mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.